Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nikmatul Khofifah, NIM 144, program studi ekonomi pembangunan. Di sini dalam program pengabdian masyarakat KKN tematik 01 Jepara, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa sih itu digital brand marketing. Nah, yang selanjutnya itu adalah sosialisasi strategi pengembangan digital brand marketing. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Jadi, yang pertama itu kita akan membahas apa itu brand, yang kedua itu apa itu marketing, yang ketiga apa itu digital marketing, dan yang terakhir itu adalah bagaimana strategi digital brand marketing. Nah, apa sih brand itu, teman-teman? Nah, jadi brand ini kata lainnya adalah merek. Nah, pengertian dari merek ini adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Tujuan dari pemberian nama brand atau merek ini adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk jasa yang dihasilkan oleh pesaing. Nah, yang selanjutnya ini adalah tujuan dari brand atau merek. Nah, fungsi dari brand ini apa sih, teman-teman? Nah, jadi gini. Yang pertama itu adalah sebagai identitas. Ketika kita memiliki produk, misal produknya itu adalah produk kecantikan, misal lipstick nih, bagus, nah kayak gini, dengan tipe yang kayak gini, dengan kelembapan kayak gini, kita ingin orang tuh tahu identitas kita. Nah, kita namainlah sebuah brand tersebut, misal Wardah. Terus ada Maybelline, ada Implora, untuk membedakan antara Wardah tuh yang gimana sih, Implora tuh yang gimana sih. Begitu juga dengan sepatu, misal Nike, Adidas, atau yang lain, itu juga pasti menggunakan nama brand itu sebagai identitas untuk mengenali produk mereka. Tujuan brand yang selanjutnya itu adalah alat promosi. Nah, ketika kita sudah memiliki brand nama, misal Apple, itu kan sudah terkenal dengan kecanggihan handphonenya. Nah, alat promosi jadi bisa dibuat alat promosi dengan brand itu, tapi produk yang lain, misal earphone atau misal iWatch dan lain sebagainya. Nah, apa tujuan brand atau merek selanjutnya itu adalah untuk mengendalikan pasar. Nah, sebelum kita ke next slide, teman-teman, yang perlu kita pahami sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha itu adalah loyalitas merek atau brand loyalty. Nah, apa sih brand loyalty ini? Jadi brand loyalty ini merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam strategi pemasaran, di mana keberadaan konsumen yang loyal pada merek ini sangat diperlukan. Contohnya gini, ketika kita sudah loyal kepada merek, misal nih, ternyata sepatu Nike ini dipakai anak pertama bagus deh. Nah, ketika brand loyalty-nya bagus, maka ketika si seorang ibu ini membelikan sepatu ke anak yang kedua, itu menggunakan brand yang sama. Misal, mau beli Nike lagi karena dipakai si kakak dulu bagus, awet. Nah, itu adalah brand loyalty. Jadi kecintaan customer terhadap produk yang kita punya. Nah, yang selanjutnya, teman-teman, apa itu era digital? Nah, jadi era digital itu adalah sebuah periode sejarah pada permulaan abad ke-20, di mana dikarakterisasikan oleh peralihan cepat dari industri tradisional yang dibawa revolusi industri melalui industrialisasi ekonomi yang utamanya tuh berbasis pada teknologi informasi. Contohnya adalah media digital. Kalau kita lihat sekarang apa-apa bisa pakai media digital, entah kita meet online atau mungkin kita jualan online atau mungkin kita telepon jarak jauh, itu kan beda sama dulu. Nah, itulah yang namanya era digital. Nah, jadi teman-teman, kita kan udah tahu nih kita tuh ada di era digital. Sedangkan kita sebagai entrepreneur atau pengusaha atau pelaku UMKM, bagaimana dong kita biar marketing kita tuh tetap jalan? Nah, kita harus mengikuti zaman, dalam artian kita juga harus siap. Nah, kita akan belajar apa sih itu digital brand marketing. Nah, jadi digital brand marketing itu adalah suatu aktivitas promosi baik untuk mempromosikan sebuah brand, produk maupun jasa menggunakan media digital. Jadi media digital apa sih yang bisa digunakan untuk brand marketingnya kita? Nah, jadi lebih prefer ke social media. Contohnya itu apa? Sekarang itu ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Nah, media-media digital itu tuh bisa loh digunakan untuk membangun sebuah brand kita. Contohnya dengan apa? Dengan konten-konten atau mungkin dengan postingan-postingan yang mana ini akan berbeda dengan zaman-zaman tradisional dulu, yang mana menggunakan sales untuk keliling perkampungan untuk mempromosikan produk mereka. Sedangkan saat ini kita bisa menggunakan media digital itu sebagai brand marketingnya kita.
Nah, teman-teman, ketika kita tahu media aplikasi yang kita gunakan untuk brand marketingnya kita, apa sih yang harus kita lakukan untuk pemasaran kita nih? Nah, jadi yang pertama itu ada konten marketing. Konten marketing itu ada video-video yang kreatif, yang mana itu menonjolkan brand kita. Contohnya tuh Wardah. Wardah tuh bikin konten yang kayak endorse itu, teman-teman, itu juga konten marketing, dimana lewat sosial media TikTok atau Instagram. Misal Instagram dia mereka endorse pakai selebgram kayak gitu. Nah, yang kedua ini ada paid ads. Jadi ada paid ads, ini paid action ya, kayak iklan berbayar. Nah, ini untuk orang-orang yang mungkin usahanya udah besar, mungkin I suggest buat bisalah pakai iklan berbayar. Tapi kalau untuk pelaku UMKM mending dimaksimalin di social media aja dengan konten marketing itu. Nah, teman-teman, bahkan jualan saat ini pun nggak harus pakai dengan toko offline, bahkan kita punya online store loh. Gimana yang namanya ada marketplace. Nah, jadi tuh ada marketplace Shopee, terus ada Tokopedia, ada Lazada dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kita membangun sebuah brand ini? Kita bisa bangun lewat media online. Misal emang kita belum besar atau mungkin kita belum bisa pakai iklan berbayar, misal membangun brand di iklannya TV itu kan misal mahal kayak gitu. Nah, kita bisa maksimalin di sosial medianya kita. Mungkin itu saja yang bisa saya. Oke, teman-teman, jadi begitu paparan mengenai apa sih digital brand marketing. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan apa yang belum benar pada hari ini tuh bisa kita koreksi dan kita jadikan pembelajaran bersama-sama di suatu hari nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.